Shalom saudara-saudara. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 7 hingga 11. Saya memberi tema tangan yang terulur. Saya akan membacakan ayat 7 sampai 8 bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 adalah peraturan pelaksanaan dari tahun perhentian atau tahun Sabat, perihal penghapusan hutang dan tata caranya. Dalam tradisi umat Israel, tahun ke-7 yang adalah tahun penghapusan hutang untuk mereka yang miskin secara khusus bagi sesama atau saudara sebangsa atau seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan penghapusan hutang merupakan salah satu ketetapan Allah yang bertujuan untuk mendidik umatnya memiliki belas kasihan terhadap saudara seiman. Mereka diwajibkan bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga harus bersukacita apabila terjadi pemutihan utang piutang. Di dalam pasal ke-15 ayat 7 sampai 11, secara khusus memberi perhatian kepada sesama dan saudara yang miskin, yang terus bergumul dengan kemiskinan hidup, yang masih membutuhkan pinjaman sekalipun sudah mendekati tahun ke-7 yang adalah tahun penghapusan hutang. Nah, seharusnya mereka yang berkecukupan bahkan berkelebihan tetap memberikan pinjaman sekalipun waktu penghapusan hutang sudah dekat. Ayat yang ke-7 sampai 8 menegaskan agar mereka jangan menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudara yang miskin, tetapi harus membuka tangan lebar-lebar sesuai keperluan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam teori ekonomi, perhitungan seperti itu sangat logis bahwa yang memberi pinjaman akan merasa rugi apabila bunga pinjaman dan juga pokok pinjamannya tidak kembali, bukan? Tetapi bukan ini yang menjadi persoalan di dalam bagian ini. Di dalam teks Alkitab ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan melihat sikap hati seseorang, baik mereka yang menderita kemiskinan, yang betul-betul miskin, karena mereka tidak berkesempatan untuk mendapat sesuatu untuk keperluan mereka, maupun mereka yang berkecukupan bahkan berkelebihan. Mereka mulai terikat oleh ketamakan dan mereka mulai menjadi kikir, sehingga pada akhirnya mereka tidak peduli terhadap sesama dan saudara mereka. Bahkan di dalam ayat yang terakhir ya dari perikop ini ya, ayat 11, di sana menekankan kembali supaya mereka membuka tangan lebar-lebar. Saudara-saudara, Allah mengkehendaki bahwa kehadiran Israel, umat Tuhan, adalah bagaimana mereka menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, itu jugalah yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya. Untuk kita mengulurkan tangan bagi saudara kita dan sesama yang menderita, untuk menjadi berkat bagi sesama dengan memenuhi hukum kasih itu. Melalui Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 11, kembali mengingatkan kita bahwa kasih Allah harus terwujud dalam tindakan nyata. Kita dipanggil untuk membuka hati dan tangan kita bagi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja, kita menemukan bahwa ada saudara-saudara seiman yang hidup dalam kekurangan. Mereka yang telah bekerja keras namun hasil yang didapatkan pas-pasan atau bahkan tidak mencukupi. Mari kita lihat di sekeliling kita, saudara. Adakah saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kita? Ulurkanlah tangan kita kepada sesama yang membutuhkan dengan kesadaran bahwa kita telah menerima anugerah Allah yang berlimpah. Saudara, mari kita renungkan dan hayati kembali kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya percaya bahwa kasih Allah adalah kasih yang sanggup menggerakkan keengganan hati kita yang tidak mau mengasihi sesama. Kasih yang sanggup melumatkan keegoisan hati kita yang tidak mau peduli dan akan kesusahan sesama kita. Dan saudara, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar kasih Kristus senantiasa memenuhi seantero hati kita sampai tidak ada sejengkal pun yang tersisa untuk keangkuhan, kebencian, keegoisan, dan sikap apatis. Sampai kasih itu meluap-luap, mengalir keluar dari dalam hati kita, sampai kasih itu dipraktekkan secara konkret dalam kehidupan kita dan tangan kita terulur bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya perenungan ini
akan memotivasi setiap kita berkarya bagi Tuhan untuk memberi pertolongan, mengulurkan tangan kita bagi mereka yang membutuhkan. Amin.